Kemarin turnamen MSC atau Mid-Season Cup baru saja merampungkan babak wildcard, dan di hari yang sama telah terjadi undian babak grup untuk turnamen MSC edisi ke-8 ini. Yang menarik adalah turnamen kali ini mempunyai format dan sistem yang agak berbeda dengan turnamen MSC tahun-tahun sebelumnya, di mana bahkan dari babak grup, sistem yang dipakai sudah sangat berbeda. Maka dari itu di video yang kali ini kita akan menjelaskan semua tahapan yang dibutuhkan agar satu tim akan meraih juara MSC dan mendapatkan prize pool sebesar $1 juta. Pertama-tama tentu setelah babak wildcard selesai, turnamen akan masuk ke babak grup. 16 tim dari berbagai region akan dibagi ke dua grup, yaitu grup A dan grup B, yang masing-masing berisikan 8 tim. Babak grup ini akan diadakan dari tanggal 23 sampai tanggal 27 Juli. Semua match akan diadakan dalam format best of 3, atau tim yang meraih 2 poin maka dialah yang akan memenangkan suatu match. Yang unik adalah format babak grup ini agak mirip dengan babak Swiss yang digunakan di M6 kemarin. Pertama-tama yang perlu diingat adalah di setiap grup hanya 4 tim yang akan melaju ke babak selanjutnya, sementara 4 tim lainnya akan dipastikan gugur. Formatnya sebenarnya mudah. Tim yang meraih 2 kemenangan maka dia yang akan melaju ke babak selanjutnya. Sementara jika sebuah tim kalah, maka dia masih punya 1 nyawa lagi untuk bertanding di babak lower bracket. Jadinya dari 4 tim yang akan lolos, akan ada 2 tim yang lolos dengan 2 kemenangan 0 kekalahan, sementara 2 tim yang lolos dari lower bracket dipastikan akan meraih 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Masih bingung? Seperti ini contohnya. Misalnya Onyx Indonesia di grup A. Jika menang melawan CFU, maka Onyx akan melawan pemenang antara tim Liquid PH melawan Ultra Legends. Dan jika menang lagi, maka Onyx akan otomatis melaju ke babak selanjutnya dengan perolehan 2-0 match. Sementara jika skenarionya kalah, maka Onyx akan turun ke lower bracket, akan berhadapan dengan tim yang juga kalah. Dan di lower bracket inilah sebuah tim harus menang terus agar tetap melaju ke babak selanjutnya. Simpelnya 2 kemenangan akan memastikan tiket ke babak gugur, 2 kekalahan akan memastikan tim tersebut tidak lolos ke babak gugur. Lalu kita beralih ke babak gugur, di mana di sini tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Pertandingan akan berlangsung mulai babak perempat final, semifinal, dan final. Tapi ada juga perebutan tempat ketiga bagi yang kalah di semifinal. Babak gugur akan berlangsung di tanggal 30 Juli sampai tanggal 2 Agustus. Semua match dari babak perempat final, semifinal, dan perebutan tempat ketiga akan memakai format best of 5, yang berarti tim yang meraih 3 game point maka dialah yang menang. Sementara itu format best of 7 akan digunakan di babak grand final, alias tim yang meraih 4 game point maka dialah yang akan menjadi juara MSC. Intinya format babak gugur ini tidak seribet dengan format babak grup tadi, tapi yang perlu diperhatikan adalah drawing di babak perempat final nanti, yang akan sangat menentukan dari sejak babak grup, yaitu tim yang 2-0 di babak grup hanya akan dipertemukan dengan tim yang 2-1 di babak grup. Dengan kata lain penting untuk mengamankan tiket 2 kemenangan langsung tanpa kalah. Dan ini penting agar sebuah tim mendapatkan lawan yang relatif mudah di bracket perempat final nanti. Maka dari itu semua tim harus menganggap serius setiap match yang ada, karena babak grup saat ini yang formatnya mirip seperti babak gugur sudah sangat menentukan. Karena ini tidak seperti babak grup biasanya, yang mungkin tim yang telah menang 2 kali dan hanya menyisakan 1 match lagi, maka dia bisa santai begitu saja karena tahu sudah lolos ke babak gugur. Tapi hal inilah justru yang membuat MSC edisi kali ini akan terasa makin kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan yang pastinya akan membuat MSC tahun ini menjadi lebih seru lagi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya.